Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan iklim interpersonal dan keterbukaan diri, yang beranggotakan Sopiana Alfitri, Jenny Lestari, Murniati, Muna Hanifa, dan Wisla Rizka Putri Pangestu. Poin pertama akan dijelaskan oleh saudari kami, Sopiana Alfitri. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal seringkali diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung dalam satu arah maupun dua arah. Komunikasi interpersonal bisa disebut komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal, yang pertama, bahasa yang digunakan itu bisa formal dan informal. Dua, memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi lainnya dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan. Alasannya, karena komunikasi ini berlangsung tatap muka, oleh karena dengan komunikasi itu terjadilah kontak pribadi, yaitu antar pribadi Anda menyentuh pribadi komunikan. Oleh karena itu dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan, itulah maka bentuk komunikasi interpersonal seringkali digunakan untuk menyampaikan komunikasi persuasif, yakni suatu teknik komunikasi secara psikologis manusiawi yang bersifat halus, luwes berupa ajakan, bujukan, atau rayuan. Boleh dilanjutkan lagi? Saya kembalikan kepada moderator. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Muna Hanifah. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi interpersonal. Tujuan komunikasi interpersonal yaitu pertama, belajar tentang diri sendiri dan orang lain. Jadi, tujuan komunikasi interpersonal ini adalah untuk belajar diri sendiri, mempengaruhi sikap, perilaku, dan memberi bantuan kepada orang lain. Komunikasi interpersonal dapat menjalin hubungan yang positif dan menghindari persepsi negatif antara satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu menjalin keakraban untuk membentuk hubungan. Komunikasi interpersonal dapat memudahkan bersosialisasi, membangun kepercayaan, menumbuhkan rasa solidaritas, meningkatkan kegairahan dalam menjalin hubungan kerja, memudahkan dalam memahami karakter, terciptanya lingkungan yang nyaman, menciptakan hubungan baik, mengetahui perkembangan isu, mengatasi perbedaan pendapat, dan menciptakan citra positif terhadap sesama. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tujuan komunikasi interpersonal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya poin ketiga akan dijelaskan oleh saudari kami Murniati. Baik, poin ketiga yaitu sistem komunikasi interpersonal. Menurut Dr. Andes Jalaluddin Rahmat, MSc, lewat bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi, beliau menjelaskan tentang sistem dalam komunikasi interpersonal seperti yang pertama, persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal itu adalah pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya yang menentukan interpretasi kita pada sensasi. Yang kedua yaitu konsep diri.
Menurut William D. Brooks, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita yang bersifat psikologis, sosial, dan fisis. Konsep diri meliputi apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan tentang diri Anda. Yang ketiga yaitu atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal dengan bahasa sederhana, ini berarti dengan mengetahui siapa tertarik kepada siapa atau siapa menghindari siapa. Kita dapat meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi personal yang atraksi interpersonal, yaitu kesamaan karakteristik personal, yang kedua tekanan emosional atau stres, yang ketiga harga diri rendah, dan yang keempat, isolasi sosial. Yang terakhir yaitu hubungan interpersonal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, poin selanjutnya akan disampaikan oleh Wisla. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama ada pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal. Pengertian dari faktor situasional adalah segala macam faktor yang ada di luar dari faktor pribadi, namun tetap memiliki pengaruh dalam komunikasi tersebut. Ada beberapa faktor situasional yang mempengaruhi persepsi interpersonal, yakni deskripsi verbal, petunjuk prosemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik, serta petunjuk artifaktual. Dan selanjutnya yaitu ada yang kedua ada pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli inderawi yang berasal dari seseorang atau komunikan yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Adapun faktor-faktornya yaitu sama dengan faktor situasional, yaitu deskripsi verbal, kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik, dan serta petunjuk artifaktual. Yang selanjutnya yang ketiga ada pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Mengetahui faktor personal dalam komunikasi interpersonal bisa menjadi landasan yang baik untuk kita terutama saat mengamati apakah komunikasi yang berlangsung efektif atau tidak. Komunikasi faktor personal adalah faktor dari pribadi yang terlibat di dalam proses komunikasi interpersonal. Faktor-faktor personal yang persepsi interpersonal yaitu ada kesamaan karakteristik personal, kompetensi, harga diri, stres, kesamaan karakteristik, pribadi yang pasif, kebutuhan yang saling melengkapi, isolasi sosial. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Contohnya, pada saat duduk di bangku SMA, saya memiliki teman yang sedikit tertutup. Ia juga sering tidak masuk sekolah dan akhirnya guru BK di sekolah menanyakannya kepada teman-teman, termasuk kepada saya sendiri. Saya dan teman-teman yang lain juga tidak tahu mengapa beliau sering tidak masuk sekolah, dikarenakan beliau orangnya tertutup. Akhirnya saya dan guru BK mendatangi rumah dan menanyakan alasan ia tidak masuk sekolah. Tetapi ia tetap tidak mau bercerita kepada saya dan guru BK. Akhirnya saya dan guru BK pulang dengan tangan kosong. Tetapi pada keesokannya hari,
harinya, beliau menghubungi saya dan meminta saya untuk datang ke rumahnya. Dan disitulah ia mulai menceritakan semuanya tentang masalah yang dihadapinya. Dan mohon maaf, saya tidak bisa memberitahukan atau menceritakan masalah tersebut di sini. Next. Jadi, kesimpulannya, komunikasi interpersonal adalah terjadinya hubungan yang jelas antara personal yang dilakukan secara tatap muka dan menyebabkan adanya interaksi, termasuk pesan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, dan bisa menerima dan bisa memberi pendapat kepada satu sama lain. Baiklah, itu saja yang hanya bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.